Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan khalisatan tunjina min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassa bi syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi al-bararah wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan al-hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Shadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, buniyal islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hadis sahih. Al-hadiruna rahimakumullah, sudah barang tentu rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita bersama. Seraya kita bersaksi bahwasanya tidak ada suatu benda yang patut disembah melainkan hanya Allah yang tiada sekutu baginya. Serta kita bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Teriring salawat dan salam bagi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang berittiba kepadanya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Al-hadiruna rahimakumullah. Hadapun selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, ayat ini memberikan isyarat kepada kita betapa Rasulullah, betapa Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada hambanya untuk menjadi suatu generasi yang unggul, yang mempunyai kekuatan, yang mandiri dalam hidup dan kehidupannya menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai', generasi yang tidak terkejutkan dengan perniagaan dan perdagangan. Dalam ayat yang lain Allah bertanya kepada orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Adakah kalian mau aku tunjukkan suatu perniagaan yang akan menjauhkan daripada kalian daripada azab yang sangat pedih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, adakah kalian mau aku tunjukkan suatu perniagaan yang akan menjauhkan kalian daripada azab yang sangat pedih? Apa ini? Dalam ayat ini Allah menyatakan rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai' an dzikrillah. Generasi yang tidak terkejutkan dengan perniagaan dan perdagangan dalam mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu maka hati akan menjadi tenang. Bagaimana proses untuk menuju ke sana itu? Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum wa tamau qaumahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Proses untuk menuju itu menjadi generasi yang tidak terkejutkan terhadap perniagaan dan perdagangan ini. Allah menunjukkan jalannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, mereka yang ringan
meninggalkan, melepaskan diri daripada tempat tidur mereka. Tatajaba junubuhum anil madaji. Yad'una rabbahum. Untuk apa? Menyeru kepada Tuhan mereka, untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dengan rasa khauf, itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan harapan wa tama'an. Itu wa mimma razaqnahum yunfikun, tamak terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disalurkan sebagaimana rekomendasi rezeki itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada suatu budget dari Allah tidak digunakan, tidak disalurkan sesuai dengan rekomendasinya, maka itu penyelewengan namanya. Kita menyelewengkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya gambarkan, misalnya pemerintahan misalnya ada budget untuk apa? Untuk makan bergizi misalnya, sekian triliun misalnya. Tapi tidak semuanya kemudian digunakan sebagaimana anggaran tersebut, budget tersebut yang telah direkomendasikan kegunaannya. Namanya penyelewengan. Kalau ada anggaran yang sampai masuk kantong daripada pejabat-pejabat tertentu, maka itu penyelewengan namanya. Itu besar. Jadi Allah menyatakan tatajaba junubuhum anil madjid yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini di antara daripada jalan menuju menjadi generasi yang unggul yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ar-rijal la tulhihim tijaratu wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaz zakah. Kemudian mereka itu yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang yang senantiasa meninggalkan tempat tidurnya di waktu malam untuk mengingat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, Allah akan datangkan ketenangan hati di dalam diri mereka. Nah, itu. Dalam ayat tersebut, dalam ayat yang saya sampaikan tadi, tatajaba junubuhum anil madjid yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah akan turunkan ketenangan yang kita tidak mengerti dari mana Allah mendatangkan ketenangan dalam hati kita itu. Pada ayat yang lain Allah menyatakan Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah kemudian akan mendatangkan ketenangan di dalam hati. Dalam ketenangan hati inilah Allah akan menurunkan rahmat dan berkahnya kepada hamba-hambanya itu. Coba kita rasakan, adakah rahmat Allah, keberkahan Allah diturunkan kepada orang yang tidak tenang dalam hidupnya, yang senantiasa di sana. Itu berusaha. Walaupun dia kaya, apalagi kaya dengan korupsi misalnya. Itu menjadi model misalnya tentang umroh ini. Itu begitu mau ditangkap oleh KPK, terbang umroh dia, mencari ketenangan, mengadu kepada Allah. Itu berusaha. Itu. Artinya mereka sebetulnya tahu, tapi mereka melanggar bahwa itu tidak boleh. Kenapa dia kerjakan? Itu saya. Betapapun Allah akan mengetahuinya. Itu akan mengguncangkan dalam dadanya keimanan, akan mengguncangkan pandangan daripada hidupnya. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang korupsi itu akan goncang hatinya dan juga goncang pandangan hidupnya. Usahanya tidak jelas nantinya. Goncang, gonta-ganti ini. Itu berusaha. Ini supaya menjadi perhatian daripada kita. Itu. Jadi untuk mencapai ketenangan di dalam hati seseorang itu, Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa sana dengan zikir kepada Allah akan menjadi tenang hati mereka itu.
Ini kuncinya pertama itu. Namun harus dibarengi, ingat ini, kalau ingat tidak dibarengi dengan beribadah dan beramal, menjadi orang aliran kepercayaan, orang kebatinan, aliran kebatinan, hanya percaya saja. Nah, kita tidak demikian. Kita beriman kepada Allah karena kita yakin bahwasanya Allah akan minta pertanggungjawaban jawab apa yang kita kerjakan. Bahkan apa yang kita penyelewengan atas diri kita pun Allah akan mintakan pertanggungan jawab. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, wallahi tallahi amma kanu yaftarun, demi Allah akan aku mintakan pertanggungan jawab kepada kalian apa-apa yang kalian selewengkan. Di ayat yang lain Allah menyatakan wallahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, wallahi akan ratus aluna amma kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan kita tidak akan bisa mengelak di saat kita harus dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, semua panca indera kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini yaktimu ala afwahim, pada hari ini aku tutup, aku kunci daripada afwahim, panca indera kalian ditutup oleh, dikunci oleh Allah, yaktim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu mulutnya tidak bisa berbicara, yang berbicara tangannya, tangan-tangan mereka akan bicara. Ini supaya perhatikan. Al yauma naqtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang berbicara. Tidak akan bisa itu kita menghindar lagi. Tangan kita yang mengerjakan. Itu bersama. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksabun, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi, karena kaki yang mengantarkan mereka kemana saja. Tahu kemana langkahnya, berapa kali langkah, apa yang dikerjakan tahu semua. Berbicara kaki. Buat mbak arjulu makan itu. Karena apa yang kalian kerjakan. Jadi kita tidak bisa menghindar. Itu persoalan. Hati-hatilah di dalam perjalanan hidup ini, karena kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi yang unggul adalah rijalul la tuqim tijaratu wala bai'an dzikrillah. Generasi yang tidak tergijukan dengan perniagaan dan kehidupan dunia. Al-hadirin rahimakumullah. Ini akan ada badai yang mungkin akan menimpa kepada diri kita, yaitu badai kehidupan. Dalam Islam, kehidupan dan dunia itu adalah merupakan suatu ujian. Allah ciptakan hidup dan kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dijadikannya hidup dan mati itu liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara daripada kalian itu yang paling bagus daripada amal-amal mereka itu. Jadi supaya kita berhati-hati menjalankan itu perjalanan kehidupan ini. Ini sebagaimana apa yang pernah saya sampaikan di masjid ini pula beberapa waktu yang lalu dalam bulan Desember khutbah kami. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, itu perhatikanlah apa yang ada pada diri kalian, apa yang kalian kerjakan itu bisakah menjadi bekal kehidupan kalian di kemudian hari. Maka hendaklah kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Aku qouli hadza astaghfirullah alazim wa lakum lisa'ilin wal muslimin rahimakumullah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Al-hadirun rahimakumullah. Untuk berpikirlah sebagaimana yang banyak kita dengar saat kita memasuki daripada bulan Rajab ini, mulai banyak ungkapan amalan-amalan yang harus dikerjakan dalam bulan Rajab. Hendaknya apa yang dinyatakan oleh mereka itu kita harus mengadakan penelitian yang sedalam-dalamnya. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu ternyata dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang memasuki bulan Ramadan, banyak doa-doa yang berseliweran dalam media sosial tentang bulan Ramadan ini, tentang bulan Rajab ini. Jadi kita supaya berhati-hati. Karena di dalam bulan Rajab kita mengetahui adanya suatu peristiwa yang dahsyat, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebagai kemukjizatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang namanya mukjizat itu tidak terjadi berulang-ulang, hanya satu kali. Karena kalau berulang-ulang akan menjadi masalah, tidak menjadi kebiasaan, dan itu bukan kemukjizatan lagi. Nah, itu. Dan kemukjizatan yang besar di dalam Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Rasulullah SAW adalah Al-Qur'anul Karim. Di samping daripada mukjizat Isra Mi'raj adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian secara singkat di dalam Isra Mi'raj ada suatu kisah tentang itu ketetapan daripada sholat. Hadis yang sahih menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya umat Nabi Musa alaihissalam diwajibkan sholat sehari semalam itu sebanyak 50 kali. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya umat Nabi Musa alaihissalam untuk wajib melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Nah, bagaimana pembagian waktunya di Rasul tidak menjelaskan. Tentunya itu berlaku khusus kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam pada waktunya. Kemudian umat Nabi Muhammad bagaimana? Rasulullah SAW wa ummati khamsun sholawat, dan bagi umatku cukup 5 waktu. Yang 5 waktu ini yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara implisit di dalam surah Al-Isra ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah liduluki syam ila ghasaqil lail, dan seterusnya. Itu ketetapan sholat yang 5 waktu, yang kemudian Rasulullah merinci ayat tersebut meliputi daripada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dan hendaklah kalian pelihara daripada sholatul wusta, sholat pertengahan, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Hal ini supaya menjadi perhatian bagi kita, karena banyaknya daripada fatwa-fatwa yang berkenaan dengan bulan Rajab ini dan amalan-amalan yang harus dikerjakan. Hendaknya dikaji terlebih dahulu secara mendalam, benar atau tidaknya, boleh dikerjakan ataupun tidaknya. Dengan demikian akan terjauhkan kita daripada mengerjakan suatu pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur man nasruddin wa khdhul man khadhalal muslimin wa ali kalimataka la yawmiddin. Rabbana afrigh alaina
sabran wa sabbin aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lastu alaihim bisyai'in illa man tawalla kafar wa yu'adzibullahu adzabal akbar. Allahu akbar. Aqimus shalah.